Oke, kita lanjut. Nah, jadi kalau loss itu terjadi saat fair value itu lebih besar daripada carrying value. Kenapa saat fair value besar daripada carrying value terjadi loss? Karena apa? Karena hutang kita tuh menjadi lebih besar gitu. Makanya kita anggap sebagai kerugian. Dan ia dicatat di sebelah mana? Di sebelah debit ya. Jadi saat fair value itu lebih besar daripada carrying value, kita mencatat di sebelah debit ya kan. Apa yang dicatat? Unrealized holding gain atau UHG ya, singkat aja. Oke, di sini kita bisa perhitungkan ya. Carrying value per tanggal 31 Desember 2019 dikurang carrying value fair value dikurangi carrying value. Sama dengan berapa? 2.296.194 ya. Di sini kita menggunakan carrying value per tanggal 31 Desember dan fair value-nya juga per tanggal 31 Desember. Sehingga kita membuat jurnal seperti ini. Ya kan, unrealized holding gain di debit pada bonds payable ya. Di kredit sebesar 2 juta sekian. Oke. Nah, bagaimana perlakuan setelah adanya penyesuaian fair value option ya kan? Di sini bisa kalian lihat ya. Nah, jadi gue di sini buat tabel amortisasinya berbeda ya dengan sebelumnya. Karena apa? Karena di sini ada penyesuaian fair value option ya. Bisa lihat di sini per tanggal 1 Agustus, per tanggal 31 Desember dan per tanggal 1 Agustus 2020 ya. Nah, dari 1 Agustus ke 31 Desember ini adalah 5 bulan. Ya kan? Dari 1 Agustus ke 31 Desember ke 1 Agustus itu adalah 7 bulan ya. Sehingga bisa kita buat bahwa tabel amortisasi yang baru adalah seperti ini. Ya kan? Di sininya juga kita menghitungnya sebesar 5/12 semua. Ini juga 5/12 dan ini tetap selisihnya ya. Sehingga dapat diketahui bahwa carrying value per tanggal 31 Desember sebesar ini. Nah, untuk merespon adanya perubahan fair value, kita dapat membuat tabel baru di sebelah sini ya. Nah, di sini tabel baru itu dia tidak dianggap sebagai perhitungan gitu. Karena apa? Karena rumus yang ada di sini dari cash paid, interest expense, kita tetap menggunakan dasar dari carrying value yang pertama ya. Jadi carrying value news bond atau bonds baru di sini, harga pasar bonds yang baru itu tidak kita perhitungkan dalam mencari cash paid dan interest expense serta cara mencari amortisasi ya. Jadi ini kita abaikan. Jadi untuk cash paid dan interest expense pada tanggal 1 Agustus 2020 bagaimana mencarinya ya kan? Di sini tinggal 160 juta dikali 7/12 ya. 160 juta itu anuitas kita sama dengan 93 juta sekian ya kan. 160 juta dikali 7/12 ya kan. Nah, di sini juga sama. Kita tinggal mencari 7/12 dikali MR dikali MR 7/12 dikali MR dikali FA. Nah, tapi kalau kita menggunakan rumus ini lagi, itu hasilnya akan berbeda teman-teman. Jadi gue saranin kita masih agar hasilnya bulat itu kita menggunakan rumus ini aja. Karena tadi MR kali FA-nya udah ada hasilnya ya. Ini kan perhitungan yang pertama nih. Hasil yang pertama ini ya. Kita tinggal mengkali 150 juta sekian ini ya kan, dengan 7/12. Jadi cara lain untuk mencari interest expense-nya untuk 31 Desember sampai 1 Agustus itu bagaimana? Ya kan 7/12 dikali 150 berapa nih? 697 674 ya. 674 ya. Nah, seperti itu cara mencari ya. Selain kita menggunakan rumus yang ini, karena kalau kita gunakan rumus ini hasilnya itu nggak akurat nanti. Sedangkan kalau kita menggunakan pecahan ini hasilnya bakal akurat, kan? Oke, setelah kita membuat tabel penyesuaian, kita
langsung masuk ke jurnal tanggal 1 Agustus 2020 ya. Nah, di sini langkah-langkahnya sama. Pertama kita harus mencari pembayaran bunga. Di sini bukan pengakuan bunga tapi pembayaran bunga ya. Selama berapa? Selama 7 bulan ya. Sorry, di sini salah lagi. Selama 7 bulan. Ya kan? Dengan rumus tadi 8% dikali 2M dikali 7/12 sehingga hasilnya seperti ini. Interest expense pada interest ini bukan interest payable, sorry salah lagi. Pada cash, ya kan? Sorry. Di sebelah sini aja. Pada cash dah. Ya kan? Sebesar berapa? 160 juta ya. Karena kita juga membayar hutang bunga yang udah kita akuin per tanggal 31 Desember ya. Jadi di sini dia hitungannya 5/12, di sini 7/12 ya, sehingga totalnya adalah 160 juta. Ya kan? Selanjutnya kita membuat amortisasinya dengan cara gimana? Ini 9302325,58 dikali 7/12. Nah, hasil 9.302 ini dari mana? Nah, ini bisa kalian ambil dari selisih di sini. Ya kan, selisih antara ini 9 juta sekian dan 80 juta sekian, ya kan? Atau kalian bisa mencarinya dengan tabel yang sebelumnya kalian buat ya. Ini dikali 7/12 ya. Sehingga hasilnya adalah 5.426.356 ya. Jurnalnya bonds payable pada interest expense. Nah, setelah kita melakukan 2 step tadi, pembayaran bunga dan amortisasi, baru terakhir kita melakukan penyesuaian. Tadi diketahui bahwa per tanggal 1 Agustus 2020 MR-nya berubah menjadi 7,75% ya. Dengan N adalah 0. Kenapa N yang 0? Karena ini udah di akhir periode atau di masa jatuh tempo. Jadi sebenarnya ini nggak dianggap juga nggak apa-apa ya. Atau nggak terlalu berpengaruh lah. Berapapun bunganya di sini tetap hasilnya bakal 2 juta gitu kalau N-nya 0. Jadi tujuan dari fair value option itu juga akhirnya nilai carrying value itu juga harus pada saat jatuh tempo, nilai carrying value itu juga harus sama dengan nilai FA. Makanya di sini kita membuat jurnal kembali selisihnya ya kan? Selisih ini kita dapat dari mana sih? Dapat dari nilai yang ini, yang tadi kita akui gainnya, atau 2 juta sekian ini selisihnya. 2.296.194,46 itu kita dapat dari selisih dari 2 miliar dengan nilai yang ini ya, di atas kanan ini. Oke, setelah kita melakukan penyesuaian, baru kita melakukan pelunasan obligasi dengan jurnal bonds payable pada cash. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.